Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dari perikop bacaan kita saat ini, kita berikan satu tema. Janganlah kamu serupa dunia ini. Janganlah kamu serupa dunia ini. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada saat ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, di mana mereka cenderung mengandalkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Nah, untuk itu banyak hal yang perlu diluruskan lewat teguran firman Tuhan. Hal itu penting karena Tuhan ingin agar jemaat yang dikasihinya jangan sampai serupa dengan dunia ini, jangan sampai mengikuti gaya hidup dunia ini. Nah, saudara Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentu bahwa firman Tuhan ini tidak hanya disampaikan kepada warga jemaat yang ada di Roma pada saat itu, tetapi disampaikan kepada semua orang percaya di segala abad dan tempat, termasuk bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku, di era kita sekarang ini, kita sedang hidup dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Akan tetapi, hal ini dibarengi juga dengan moral manusia yang semakin rusak, yang semakin bobrok. Karena itu, Allah melalui firman-Nya mengingatkan kita semua lewat Rasul Paulus agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang berasal dari Allah, dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Saudara, tidak serupa dengan dunia ini menekankan agar kita
jangan menjadi manusia yang sombong. Jangan menjadi manusia yang tamak, yang mementingkan diri sendiri dan segala macam perbuatan daging. Bahkan bukan hanya perbuatan, tapi pola pikir, sudut pandang, dan lain sebagainya jangan serupa dengan dunia ini. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, karena itu firman Tuhan memberikan solusi dengan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini kita diingatkan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, agar sungguh-sungguh mengalami perubahan total, sungguh-sungguh mengalami perubahan radikal dalam segala aspek, yang dimulai dengan pikiran, perkataan, dan perilaku hidup sehari-hari. Tidak serupa dengan dunia ini artinya bahwa kita sebagai umat pilihan atau anak-anak Tuhan wajib hidup dengan satu tujuan, tanpa satu mata masih memandang gemerlapnya dunia ini. Sebagai anak Tuhan, kita wajib berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip sorgawi, dan dengan demikian membuktikan kewargaan sorgawi kita melalui kesetiaan terhadap Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi banyak tantangan, karena itu dibutuhkan keberanian untuk berkata tidak terhadap semua bentuk godaan. Dan kita harus kuat menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan lainnya. Karena itu saudaraku, adalah merupakan suatu kehormatan besar bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apabila ada yang memusuhi kita, tetapi kemudian melihat iman kita, maka mereka akan berkata, ia adalah seorang yang setia kepada Allah dan tidak akan melakukan seperti yang kita lakukan terhadap mereka. Nah, saudaraku, karena itu orang percaya wajib terus bertahan di dalam lintasan perjalanan menuju sorga. Sekalipun jalan hidup kita, cara hidup kita sering dihujat, ditolak, dibenci, dan lain sebagainya. Tapi orang percaya, kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus bertahan dalam ketetapan hati yang kudus. Untuk itu, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Mari kita terus mengingat dan merenungkan firman ini. Sekali lagi, janganlah kita hidup serupa dengan dunia ini, tetapi marilah kita hidup dalam kebenaran dan terus membawa perubahan, agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan,
Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.